Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Sabtoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang apa adanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Seringkali kalau kita berhadapan dengan seseorang, Pak Paul, atau sekelompok orang, kita berusaha untuk mencitrakan atau menampilkan hal-hal yang terbaik di dalam diri kita dan berusaha menutupi hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita. Supaya orang memandang kita ini orang yang baik, yang saleh dan seterusnya. Tapi di hadapan Tuhan kan kita itu tidak bisa berpura-pura seperti itu, Pak Paul. Sehingga ada sebuah lagu yang mengatakan sebagaimana adanya aku datang kepadamu Tuhan gitu. Artinya di dalam kita mengakui dosa kan kita juga harus datang kepada Tuhan apa adanya gitu, Pak Paul. Nah, di dalam Alkitab sendiri yang begitu banyak membicarakan tentang hal itu, apakah ada tokoh yang bisa kita pelajari pada perbincangan ini gitu, Pak Paul? Ada, Pak Gunawan, namanya adalah Yunus. Jadi Yunus itu memang seorang tokoh yang sangat unik sekali. Dan dari kehidupan Yunus kita bisa belajar tentang Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan itu ya menerima ya hamba-hambanya, anak-anaknya apa adanya. Dan dia itu ya enggak berkeberatan dengan misalnya kemarahan kita atau kadang-kadang ya sifat-sifat kita yang masih kekanak-kanakan. Ternyata Tuhan itu melihat kita jauh lebih dalam daripada sekadar perbuatan-perbuatan kita itu. Nah, jadi seperti Yunus yang nanti kita akan lihat, ya meskipun dia itu ngambek lah, marah lah, nggak taat kepada Tuhan lah dan sebagainya, tapi kita bisa melihat Tuhan begitu panjang sabar kepada Yunus. Nah, jadi inilah yang kita akan coba pelajari dari kitab Yunus ini. Nah, hal-hal apa yang kita pelajari dari Yunus ini, Pak? Yang memang yang mengagetkan adalah tidak semua pertobatan menggembirakan hati. Nah, contohnya adalah Yunus ini nih. Kita coba lihat dari awal ya. Kitab Yunus ini hanya berisikan 4 pasal. Ya, jadi nggak terlalu panjang, tapi memang memuat kisah pelayanan yang sangat menarik dari hambanya ini. Nah, dia ini bukannya bergembira melihat pertobatan orang Niniwe, malah Yunus malah merasa nggak senang. Jadi ceritanya berawal dengan Tuhan memintanya untuk pergi ke Niniwe, ibu kota negeri Asyur, untuk mengingatkan mereka agar bertobat. Nah, Yunus pergi, tapi bukan ke Niniwe, malah ke Tarsis. Nah, dalam perjalanan ke laut ke Tarsis, kapalnya diamuk badai. Dan Yunus tahu bahwa itulah yang wujud kemarahan Tuhan atas ketidaktaatannya. Ia lalu meminta dibuang ke laut untuk menyelamatkan penumpang lain di kapal itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, Tuhan mengirim seekor ikan yang besar untuk menelannya, agar ia terlindung dari kematian di laut. Nah, setelah 3 hari, ikan memuntahkan Yunus ke darat. Nah, kali ini suatu Tuhan memintanya, waktu mengutusnya ke Niniwe, Yunus ya taat dan pergi ke sana. Nah, peringatan Tuhan diberitakan oleh Yunus dan orang Niniwe bertobat. Akhirnya hukuman Tuhan tidak dilaksanakan dan orang Niniwe menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Nah, perubahan inilah yang rupanya itu tidak menggembirakan hati Yunus. Ia tidak bisa menerima keputusan Tuhan, namun Tuhan bersabar. Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi Yunus dan menghibur hatinya. Keesokan harinya Tuhan mengirim ulat untuk menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah, Yunus marah karena sekarang ia harus berada di bawah terik matahari. Nah, dalam kemarahan inilah terjadi percakapan antara Tuhan dan Yunus. Ada orang yang menganggap bahwa kisah Yunus itu cuma dongeng aja gitu, Pak Paul. Karena Yunus ditelan ikan dan sebagainya itu. Ini kan dongeng. Tapi kita membaca di dalam kitab Injil bahwa Tuhan Yesus pun mengutip peristiwa Yunus itu tentang kebangkitannya dari antara orang mati, Pak Paul. Betul.
Jadi Tuhan Yesus memang mengutip kisah Yunus itu, bahwa sebagaimana Yunus dalam perut ikan selama 3 hari, maka ia pun Tuhan Yesus akan berada dalam perut bumi ini selama 3 hari. Nah, jadi udah tentu ini bukanlah sebuah dongeng, ini sungguh-sungguh terjadi. Memang kita nggak bisa ya membayangkannya bagaimana terjadinya. Tapi memang kita percaya Tuhan sanggup ya untuk melakukan hal yang susah dipahami ini. Bahwa ya Tuhan mengirimkan seekor ikan yang besar untuk menelannya. Dan rupanya ikan itu memang bukan ikan yang merupakan pemangsa manusia. Sebab kita tahu sebagian ikan-ikan yang besar, ikan-ikan paus, bukanlah pemangsa manusia atau daging. Memang mereka akan menelan, tapi nggak menggigitnya. Tapi misalkan seperti ikan hiu, dia akan menggigitnya. Jadi ya memang Yunus masuk ke dalam perut ikan supaya dia bisa diselamatkan dari amukan laut yang sedang menggelora itu. Dan akhirnya dia dilempar kembali ke darat. Nah, saat itu barulah Yunus pergi untuk mengabarkan berita pertobatan atau berita peringatan dari Tuhan. Nah, Yunus marah ya. Kenapa? Karena pohon jarak yang tadinya ada di atas kepalanya menaungi dia. Sekarang pohon jarak itu digigiti oleh ulat sehingga mati. Nah, Tuhan sengaja menumbuhkan pohon jarak itu karena Tuhan ingin mengajarkan sebuah pelajaran tentang belas kasihan kepada Yunus. Tapi ya kita nanti akan pelajari, Yunus itu tetap aja nggak terima, tetap aja marah begitu. Ya, sebenarnya apa ya yang menjadi alasan sehingga Yunus itu begitu marah atau bahkan berani menolak perintah Tuhan? Begini ya, memang Tuhan bertanya kepada Yunus ya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Nah, Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dia benar-benar sangat marah sama Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam, dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, jadi Tuhan ini berbelas kasihan kepada orang Niniwe. Makanya, meskipun mereka itu orang-orang yang jahat, kejam, dan sebagainya, tetap Tuhan mau mereka bertobat. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan Yunus kepada mereka. Tapi kita melihat satu hal yang indah di sini juga, bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada Yunus pula. Hambanya yang kurang berbelas kasihan kepada orang Niniwe. Nah, itu sebabnya Tuhan membiarkan Yunus meluapkan kemarahannya. Nah, jadi coba kita tanya ya. Coba kita jawab pertanyaan, apakah alasan yang membuat Yunus itu begitu marah kepada Tuhan? Ada beberapa. Yang pertama adalah, Yunus marah karena Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Bangsa Asyur adalah bangsa yang kejam dan kerap menjahati Israel. Itu sebabnya dia tidak bersedia pergi ke bangsa yang jahat itu. Nah, saya kira kita dapat yang mengerti perasaan Yunus. Kita pun tidak bersedia untuk mengunjungi orang yang jahat. Sebaliknya, kita berusaha untuk menghindar dari orang yang jahat. Jadi, kita bisa simpulkan perintah Tuhan menyuruh Yunus pergi ke orang-orang yang jahat ini adalah perintah yang bertentangan dengan naluri manusiawi kita, yaitu menjauh dari orang jahat. Tapi dengan demikian itu sejak di perjanjian lama sudah terlihat bahwa Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel saja gitu Pak Paul. Tetapi bangsa-bangsa lain pun Tuhan itu berusaha untuk menyelamatkan mereka gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi kisah Yunus adalah justru ya kitab yang memperlihatkan bahwa kasih sayang Tuhan itu ditujukan kepada semua. Bukan hanya pada sekelompok orang. Bukan hanya kepada Israel, tapi kepada semua bangsa di dunia ini. Maka panggilan Tuhan kepada Abraham adalah untuk dia menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Dan bahwa semua kaum akan diberkati lewat Abraham. Jadi Tuhan memang memikirkan semua, bukan hanya sekelompok orang. Nah, ini nih yang tidak dipahami oleh Yunus. Yunus itu beranggapan, kenapa saya harus pergi ke bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang jahat. Kenapa sih harus meminta mereka bertobat? Nah, ini Yunus nggak bisa terima.
Memang dalam proses pembentukan Tuhan terhadap diri kita, kadang-kadang kita itu harus melakukan sesuatu yang kurang sesuai atau yang tidak sepaham dengan kita gitu Pak Bos. Tepat sekali ya, memang ini jadi adalah poin kedua yang membuat Yunus marah, karena Tuhan tetap menyuruhnya pergi ke Niniwe. Setelah dia dimuntahkan oleh ikan, Tuhan tetap minta dia. Jadi ya kita lihat ya di dalam perut ikan, Yunus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Mungkin itu sebabnya ketika Tuhan menyuruhnya pergi untuk kedua kalinya, Yunus taat. Namun dari reaksi yang kemudian ditunjukkannya, nah jelas terlihat bahwa sesungguhnya ia pergi bukan karena ia mau, melainkan karena terpaksa. Jadi Tuhan tidak melepaskan Yunus dari tangannya. Itu membuat Yunus marah. Kadang kita pun marah kepada Tuhan karena dia terus memaksa kita melakukan kehendaknya walaupun sebenarnya kita tidak mau. Akhirnya ya kita melakukan kehendaknya namun karena terpaksa, bukan karena mau. Tapi kan sebenarnya Tuhan itu bisa saja menyuruh orang lain di samping Yunus untuk melakukan amanat Tuhan ini gitu Pak boleh? Betul. Kenapa kok jadi Yunus yang disuruh lagi? Padahalnya Tuhan sudah tahu ini hamba ini akan malah tidak menaatinya. Oh Tuhan susah. Nah, kenapa kok Tuhan tetap ya menyuruh Yunus? Karena sebetulnya Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan ingin Yunus itu bertumbuh, mempunyai hati seperti Tuhan. Jadi meskipun Tuhan dibuat repot oleh Yunus, ya seolah-olah kita berkata Tuhan dibuat repot ya. Tapi Tuhan rela dibuat repot oleh hambanya ini. Kenapa? Sebab ada hal yang mulia yang Tuhan lakukan. Yaitu menjadikan Yunus seperti dirinya. Supaya Yunus mempunyai hati seperti Tuhan. Dan dari sini kita bisa belajar bagaimana seseorang itu marah kepada Tuhan gitu Pak Paul. Ya, bahwa Yunus itu waktu dia marah memang ya enggak tanggung-tanggung. Dia berani sekali melawan Tuhan. Waktu Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Waduh, dia jawab langsung. Dia layak marah, layak sampai mati apa. Jadi benar-benar dia kasih sikap yang enggak malu-malu ya menguaskan kemarahannya. Tapi ternyata jawaban-jawaban Tuhan itu begitu lembut, begitu penuh kasih sayang. Tuhan enggak berkata kamu ini kurang ngajar, berani marah sama saya, enggak loh. Jadi Tuhan tetap akhirnya ya dengarkan dia, enggak sampai Tuhan menghukum Yunus ya. Jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari itu Pak? Yang berikut lagi adalah jadinya gini ya, Yunus itu marah karena harapannya tidak terkabul. Dia berharap agar orang Niniwe itu menolak peringatan Tuhan supaya hukuman langsung dijatuhkan atas mereka. Singkat kata, Yunus datang bukan untuk melihat keselamatan, melainkan hukuman. Nah, Yunus ini lupa bahwa ia sendiri baru saja menerima keselamatan Tuhan sebagai respons Tuhan atas ketidaktaatannya. Tapi ya dia nggak ingat, dia maunya Tuhan langsung menghukum orang-orang Niniwe itu. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pada dasarnya Yunus marah karena ia menganggap Tuhan tidak adil. Yunus menuntut keadilan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang Niniwe atas kejahatan mereka. Nah, saya kira kita juga begitu ya. Kadang kita pun marah kepada Tuhan karena buat kita Tuhan tidak adil. Kita melihat orang lain yang hidupnya tidak setulus dan sebaik kita, kok mendapatkan berkat demi berkat, kemudahan demi kemudahan. Sedangkan kita yang telah berusaha hidup tulus dan benar, terus mengalami hambatan. Tidak ada yang mudah bagi kita, semua memerlukan usaha keras. Jadi akhirnya kita nengok ke kiri, nengok ke kanan dan berkata, kok Tuhan gak adil ya? Dan ini membuat kita akhirnya marah juga kepada Tuhan. Memang seringkali konsep kita tentang keadilan dengan konsep Tuhan tentang keadilan ini seringkali tidak cocok gitu Pak Bos. Ya, memang kita itu tuh nggak bisa mengerti sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tuh sebetulnya sempurna dan panjang dan ada waktunya. Contohnya tentang Yunus ini Pak Gunawan ya, bahwa 100 tahun setelah ini ya, Tuhan mengirimkan hambanya yang lain yang bernama Nahum. Nah, Tuhan menyuruh Nahum memberikan peringatan sekaligus memproklamirkan hukuman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Sebab orang Niniwe itu nggak bertobat, jadi sebagai konsekuensinya, nah negara Asyur diserang dan ditaklukkan oleh negeri Babel. Hukuman Tuhan
jatuh atas Niniwe. Tapi saat itu waktu Yunus disuruh, Yunus nggak bisa melihat itu. Tapi Tuhan tuh punya rencana yang sempurna. Tuhan tetap menghukum Niniwe 100 tahun kemudian. Namun sebelumnya Tuhan memberikan kesempatan dan kesempatan. Sama seperti Israel juga. Tuhan gak langsung menghukum Israel. Beratusan tahun lewat, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya. Mulai dari zaman hakim-hakim setelah Yosua masuk ke tanah Kanaan. Dari zaman hakim-hakim sampai ke zaman raja-raja. Tuhan terus memperingati Israel. Tapi nggak mau sadar-sadar. Nah akhirnya abad ke-6 sebelum Masehi Tuhan menjatuhkan hukuman. Ya, mereka akhirnya ditawan, dibuang ke Babel, kemudian juga ke Asyur. Nah, ini yang Yunus nggak bisa terima. Yunus beranggapan Tuhan itu nggak adil kok. Orang yang jahat kok didiamkan. Enggak, Tuhan itu tuh panjang sabar sehingga dia terus memberi kesempatan. Tapi tetap pada akhirnya kalau orang nggak bertobat akan ada tuh hukuman dari Tuhan. Tapi pada waktu zamannya Yunus, kan orang-orang Niniwe itu bertobat sudah Pak Wal, sehingga diampuni dosanya oleh Tuhan. Betul. Tidak dihukum pada zaman itu gitu. Betul. Jadi waktu mereka bertobat, Tuhan ampuni ya. Meskipun mereka itu orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, hidup sembarangan dan sebagainya, jahat kepada orang-orang lain. Tapi waktu mereka diberikan kesempatan bertobat, mereka sadari mereka salah, mereka langsung berubah. Tapi rupanya pertobatan itu nggak berlangsung lama. Satu generasi kemudian setelah itu generasi baru muncul, kemudian mereka melakukan lagi kejahatan-kejahatan. Nah akhirnya Tuhan jatuhkan hukumannya. Mereka akhirnya ditaklukkan oleh negara Babel. Nah kalau kita melihat kisah itu secara utuh, secara keseluruhan, sebenarnya kan kisah ini untuk apa yang Tuhan lakukan itu untuk Yunus, bukan untuk orang Niniwe gitu Pak Ul jadinya. Jadi sebetulnya untuk semuanya Pak Gunawan ya. Jadi Tuhan melalui Yunus memberikan keselamatannya ya, pengampunannya. Tapi kepada Yunus Tuhan juga menyatakan hal yang sama, yaitu Tuhan memberikan belas kasihannya. Dan Tuhan mau agar Yunus juga menyadari belas kasihannya. Nah jadi saya percaya kenapa kok Tuhan harus ya ikut sertakan kitab Yunus ini dalam Alkitab. Karena Tuhan mau agar kita mengerti inilah hati Tuhan. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau semua manusia itu kembali kepadanya. Nah itu yang pertama. Dan kitab Yunus juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita mempunyai hati seperti hatinya. Hati yang ya terus percayalah bahwa orang itu mau bertobat. Dan orang bisa bertobat. Percayalah bahwa ya udahlah. Sekarang dia belum sadar. Tapi coba ingatin lagi. Siapa tahu lain kali dia sadar. Jadi inilah yang memang diberitakan oleh kitab Yunus. Nah, tapi di samping itu kita juga bisa melihat hal yang penting, yaitu bahwa Tuhan mentoleransi Yunus. Waktu Yunus ngambek, Yunus nggak taat, Yunus ngamuk, Yunus marah-marah, Tuhan ternyata terima ya, Tuhan biarkan. Tuhan nggak langsung, Tuhan itu nggak bereaksi keras kepada Yunus. Ya, Bapak, hal-hal yang seperti ini itu bisa terulang pada zaman kita hidup ini, Bapak. Kalau kita dihadapkan pada kenyataan Tuhan itu membiarkan orang-orang yang menurut kita harus dihukum. Memang itu akan menimbulkan kemarahan di dalam diri kita. Paling tidak itu ada perasaan Tuhan itu membeda-bedakan. Ini bagaimana Bapak? Memang suatu ini terjadi yang nggak bisa enggak kita ini marah kepada Tuhan. Kenapa? Kita kecewa karena kok Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk menegakkan keadilan. Kok yang jahat malah untung, yang baik malah buntung. Nah, dalam kekecewaan kayak begini nih, seperti Yunus, kita pun tergoda untuk tidak lagi menaati Tuhan. Kita tidak lagi mau mempedulikan Tuhan, kita ingin menjauh sejauh-jauhnya dari Tuhan. Tapi ternyata tuh Tuhan melihat bahwa yang mendasari kemarahan Yunus sebetulnya adalah rasa keadilannya. Jadi Yunus tuh bukannya marah sembarangan, ngamuk-ngamuk, tidak ada juntrungannya, tidak. Yunus marah karena rasa keadilannya itu terusik. Karena kok Tuhan gak bertindak, kok Tuhan malah membiarkan, Tuhan malah memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Kenapa kok Tuhan gak langsung hukum? Nah, jadi Tuhan mengerti. Yunus marah karena adanya rasa keadilan itu. Maka saya percaya Tuhan akhirnya menerima dan membiarkan kemarahannya itu.
Namun dengan panjang sabar Tuhan mengajarkan kepada Yunus bahwa yang pertama adalah mengasihi. Yang pertama adalah berbelas kasihan. Hukuman itu belakangan. Nah, yang sulit kita terima itu adalah konsep bahwa Tuhan itu adil, tapi juga kasih gitu loh Bapak. Ini dua hal ini yang kadang-kadang kita sendiri yang mempertentangkan hal itu. Karena ya buat kita kasih dan keadilan harus jaraknya sangat berdekatan Pak Gunawan. Jadi bagi Yunus ya udah Tuhan memberikan pengampunan, tapi begitu orang Niniwe enggak lagi taat langsung hukum. Jadi kita percaya kedua-duanya harus ada. Kita manusia itu memang ya mengakui dua-duanya harus ada. Tapi yang kita harapkan adalah jaraknya lebih dekat gitu. Ternyata yang terjadi adalah kasih Tuhan itu sangat panjang. Nanti keadilan Tuhan itu di belakang sekali. Kenapa? Sebab kasih sayang Tuhan terlalu besar. Itu sebabnya waktu dia menghukum di belakang sekali, enggak di depan. Ya, jadi di belakang baru akhirnya Tuhan menjatuhkan hukumannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan akhirnya diminta Tuhan untuk mengadopsi hati Tuhan yang seperti ini. Yaitu bukannya langsung menghukum orang, tapi bersabarlah. Berilah pengampunan, belas kasihanlah. Nah, terakhir ya udah serahkan kepada Tuhan, biar nanti Tuhan yang melakukan kehendaknya. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan Pak Wal? Kalau kita itu sebagai pengikut Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, lalu diperlakukan tidak adil di tengah-tengah dunia ini. Sudah tentu ya kita sebagai manusia harus berusaha ya menegakkan atau mencari keadilan itu. Misalkan kita bisa ke pengadilan atau apa, lakukanlah. Nggak apa-apa ya kita mencari keadilan. Namun dalam proses itu kita senantiasa harus berdoa. Biar Tuhan nanti yang membela kita. Biar nanti ada waktu Tuhan untuk ya menjatuhkan juga hukuman kepada orang yang menjahati kita. Tapi kita sendiri nggak boleh menggunakan cara-cara kita atau melakukan pembalasan. Ya, sebab itu memang bukanlah hak kita, tapi itu adalah hak Tuhan. Jadi waktu kita menjadi korban ketidakadilan, kita coba mencari keadilan, namun serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Ya memang kalau kita melihat kisah Yunus ini Bapak ya, kemarahannya itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, malah menimbulkan masalah bagi dirinya dan bagi orang lain itu saya rasa. Betul sekali, gara-gara dia tidak taat, ya akhirnya harus dibuang ke laut. Dan gara-gara dia tidak taat, satu kapal orang-orang itu menderita ya, diamuk oleh ombak. Dan mereka itu sudah tentu ketakutan sekali akan mati. Jadi benar-benar kalau kita itu tuh berjalan tidak taat kepada Tuhan, memang kita itu hanyalah menuai masalah dalam hidup ini. Dan nanti kita harus jadinya membayar harga yang besar. Dan yang juga memang ya menjadi kenyataan, kita ini gara-gara berdosa, nggak taat kepada Tuhan, seringkali juga membuat orang lain turut menderita gara-gara kita. Jadi sikap Yunus itu kalau kita melihat kisah ini, itu tidak memberikan suatu kesaksian yang baik. Malah membuat orang itu ya ragu-ragu terhadap Tuhannya Yunus ini gitu Pak Paul. Jadi kisah Yunus memang memperlihatkan hamba Allah yang kurang baik karena tidak taat itu. Tapi sekaligus lewat gambar atau lewat ya hamba Allah yang kurang baik ini, Yunus ini, diperlihatkan betapa baiknya Tuhan. Jadi memang perbandingannya adalah antara Yunus dan Tuhan sendiri. Yunus tidak berbelas kasihan, Tuhan berbelas kasihan. Yunus tidak mengenal ampun, Tuhan memberi ampun terus menerus. Yunus menginginkan hukuman, Tuhan mengedepankan kasihan. Jadi inilah perbandingannya antara Tuhan dan Yunus. Dan kita harus juga ya mengakui bahwa dalam banyak hal ya kita lebih mirip dengan Yunus daripada dengan Tuhan sendiri. Iya, Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang Pak Paul ingin bacakan bagi kita? Dari Mazmur 37, mulai dari ayat 1 hingga ayat ketiga. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi firman Tuhan mau kita itu enggak lagi tengok kiri kanan ya, melihat orang-orang lain. Jangan banding-bandingkan diri, jangan berkata kok ini orang begini, kok ini orang begitu. Enggak.
ada waktunya Tuhan. Makanya dikatakan mereka segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Udah ada waktunya Tuhan nanti, yang nanti mereka harus bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Tugas kita hanyalah apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu yang Tuhan minta. Kesetiaan itu yang penting itu dalam hal ini Pak Pol ya. Betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang apa adanya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.